Oke, what's up guys? Ya, gue mau bahas preview pertandingan Indonesia lawan Australia. Tapi sebelum itu ada kabar baik, dua pemain baru diaspora ya, yaitu Mads Hilgers dan juga Eliano Reinders. Ya, Mads Hilgers ini posisinya sebagai center back dan Eliano Reinders ini adiknya dari Tijani Reinders. Dia itu winger kanan. Nah, apakah Mads Hilgers berarti banyak ya, kita punya lapis center back itu ada Justin Hapner, Jesus, Rizky Ridho, Jordi Amat, terus ditambah Mads Hilgers, Nathan bisa bermain sebagai center back, bahkan Verdong bisa, terus juga ditambah Elkan Bagot ya juga ya, banyak lah. Terus juga Eliano Reinders ini kan di kanan ya, di kanan itu biasa posisinya Witan atau mungkin strike, tapi biasa Witan sih yang berada di posisi itu. Sementara Witan ini kita tahu walaupun dia skillnya lumayan, tapi etos kerjanya itu yang bener-bener hebat, fighting spiritnya dia berani mundur, rajin mundur, maju. Walaupun memang dari skill pasti Eliano Reinders lebih unggul daripada Witan, cuman ya kita lihat apakah Eliano ini sama punya fighting spirit seperti Witan atau bagaimana, nanti juga kita akan lihat. Tapi nyatanya lawan Australia masih belum, mungkin Oktober nanti baru bisa bermain. Dan Mads Hilgers juga bulan Oktober mungkin baru bisa bermain. Jadi besok melawan Australia mereka pasti belum bisa bermain lah. Oke, kita ke preview Indonesia lawan Australia. Yang kita tahu kemarin Indonesia bisa mengimbangi Arab Saudi di kandang Arab Saudi ya. Terus Australia malah kalah dari Bahrain dengan dapat kartu merah gitu. Ya, so far pasti Australia akan all out banget, dia pengen incar poin di Indonesia. Terus juga ini adalah kesempatan mereka balas dendam lah setelah mereka kalah dari Bahrain ya. Walaupun kita tahu kita pernah ketemu Australia di Piala Asia dan kita kalah, tapi memang dari segi permainan kita masih bisa melawan. Dan sekarang kita punya pemain yang lebih bagus lagi daripada Piala Asia sebelumnya, yang dimana kita tahu Australia ini akan bermain lebih mengandalkan crossing dan long ball ya, yang itu bisa diantisipasi sekarang setelah adanya Jesus dan juga Martin Paes gitu. Terus juga Rizky Ridho juga main bagus, Jason Hapner pasti bisa bermain. Ya so far sih memang peluangnya sedikit unggul Australia kalau gue rasa, karena memang faktor pertama kita bermain di kandang sendiri, dimana di kandang itu pressure lebih besar, tekanan, dan juga rumputnya tidak sebagus di Saudi. Kita tahu karena kita bermain kan lebih apa ya istilahnya, lebih build up dan sirkulasi bola lah, dimana kalau misalnya rumputnya kurang bagus itu kurang efektif di kita. Sementara Australia mereka lebih long ball dan juga crossing, jadi dari itu tidak terlalu berpengaruh lah. Memang berpengaruh juga sih faktor lapangan, tapi ya so far kita yang lebih agak dirugikan sedikit kalau menurut gua. Dan apakah kita bisa menang atau bisa curi poin minimal, gue rasa kalau kita bisa bertahan dengan bagus seperti waktu lawan Saudi dan mengandalkan efektivitas lebih efektif lagi, karena kita lihat waktu lawan Saudi kita masih ada beberapa yang kurang efektif, dan itu pengaruh banget. Kalau misalnya kita bisa lebih efektif lagi, mungkin aja kita bisa curi gol duluan atau bisa curi poin dari Australia. Tapi Australia juga memang tidak bisa diremehkan. Dan semoga hasil yang terbaik kalau untuk timnas, minimal bisa curi poin, jangan sampai kalah di kandang. Walaupun memang tekanan agak sedikit berat, tapi ya kita harus bermain lebih lepas lagi dan jadikan tekanan itu sebagai motivasi, dukungan supporter untuk timnas kita sendiri. Dan mungkin kalau untuk starting ya, mungkin 3-4-3 masih, kipernya pas. Di tengah itu Jesus, Rizky Ridho, dan Justin Hapner. Dan Verdong udah bisa main di sayap. Dan di kanan mungkin tetap Sonny Walsh juga. Terus di tengah itu Tom Haye dan mungkin Nathan, karena Nathan lebih etos kerja dibanding Ivar.
walaupun kreatifnya kalau ketika Nathan bersama dengan Tom Haye itu lebih enak Tom Haye untuk lebih fokus attacking, sementara Nathan cover defense. Berbeda dengan duet Tom Haye dan Ivar yang lebih mengutamakan kreativitas lah. Jadi beban Tom Haye lebih ringan kalau dia diduetkan dengan Nathan gitu. Dan di depan Ragnar pasti mungkin gue akan pilih Marcelino sebagai false nine dicoba, walaupun kemarin sempat bermain walau sebentar. Surek dicadangin dan Witan di kanan gitu, karena kita pasti nggak bisa bola-bola atas karena kita harus mengandalkan speed, dimana itu ada di Marcelino dan juga Witan untuk bisa membobol gawang sih. Kalau menurut gue itu sih formasi yang gue rasa cukup ideal. Tapi kita tahu Sintayong mungkin akan berikan surprise dan semoga bisa memberikan yang terbaik. Gue tidak terlalu ekspektasi tinggi untuk match ini, tapi semoga kita bisa curi poin gitu. Ya, dan juga semangat terus untuk timnas karena memang anything can happen karena this is football, dan gue rasa kita harus bisa melawan lah. Kita pokoknya mental dan apa ya istilahnya, pemain ketika masuk ke lapangan itu bener-bener niatnya pengen menang gitu. Oke lah, segitu dulu video kali ini, see you di video selanjutnya.